Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Priapsari dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan ujian praktik Bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks artikel yang dibimbing langsung oleh Bapak Rizky Nur Hikmat Hidayatullah M.Hum. Pada video ini, saya akan membicarakan mengenai protokol kesehatan di masa pandemi yang kini mulai diabaikan. Kasus baru corona di Indonesia belum terlihat tanda-tanda akan mereda. Sebaliknya, penambahan kasus baru corona terbilang tinggi. Melansir laman covid19.go.id, hingga Minggu 21 Februari 2021, ada tambahan 7.300 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 1.278.653 kasus positif corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 8.236 orang, sehingga menjadi sebanyak 1.087.076 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 173 orang menjadi sebanyak 34.489 orang. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, tidak sedikit masyarakat yang terlihat tidak menggunakan masker dalam berkegiatan sehari-hari. Menurut ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo, meningkatnya kasus COVID-19 disebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, ada masyarakat yang melakukan aktivitas di jalan tanpa memakai masker dan mengabaikan jaga jarak. Padahal, mematuhi protokol kesehatan menjadi gerbang utama dalam upaya meredam penularan kasus COVID-19. Lantaran masih tingginya tambahan kasus positif corona, pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena untuk menekankan wabah corona, harus dimulai dari menekankan angka penularan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau yang biasa disebut Satgas COVID-19 menunjukkan risiko penularan COVID-19 tanpa berperilaku 3M bisa mencapai 100%. Dengan mencuci tangan, risiko tertular turun 35%. Ditambah lagi, dengan memakai masker kain, risikonya turun menjadi 45%. Dan apabila memakai masker bedah, menurunkan risiko tertular hingga 70%. Lalu, ditambah dengan menjaga jarak 1 meter, menurunkan risiko hingga 85%. Efektivitas inilah yang mendasari protokol kesehatan 3M dalam upaya menekankan angka penularan COVID-19 di Indonesia. Tetapi masalahnya adalah masyarakat tampak sudah bosan dan lelah karena selama 11 bulan sejak Maret 2020 hingga saat ini masih berada dalam tekanan. Mereka harus menjalani hal-hal baru yang dianggap kurang wajar dan cenderung menyiksa, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan harus sering tinggal di rumah. Padahal, kebiasaan-kebiasaan baru itulah yang justru saat ini menjadi vaksin ampuh untuk mencegah penularan virus corona. Ancaman virus corona ini nyata dan bukan konspirasi, dan masih mengintai kita semua. Siapa saja berpotensi terinfeksi dan tertular, karena sang virus juga tidak pandang bulu menyerang orang, baik menteri, gubernur, dokter, petani, hingga anak-anak dan balita, semua bisa kena COVID-19. Kunci pengendaliannya adalah meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dari warga negara untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dan sudah seharusnya masyarakat Indonesia lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Protokol kesehatan tersebut meliputi menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta wajib menjaga jarak. Dan juga diharapkan kepada aparat negara agar lebih tegas dalam penindakan pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini memang bukanlah hal yang mudah,
karena bukan merupakan suatu kebiasaan untuk kita semua. Namun, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk selalu mengingatkan diri sendiri, orang di sekitar kita, serta orang lain untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus sehingga pandemi segera berakhir. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, karena saya masih dalam proses pembelajaran dan masih butuh banyak bimbingan. Saya Andini Priyamsari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.